Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini, kesempatan yang Allah berikan ini, kesempatan yang mulia di waktu yang mulia, di penghujung bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka, bermuajahah di salah satu program yang diselenggarakan oleh SIT Fitrah Haniyah, yaitu kuliah tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, apa yang kita kaji pada malam hari ini, Allah jadikan itu pemberat kebaikan amal ibadah kita di yaumil mizan nanti, dan juga pahala yang kita dapatkan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lipat gandakan. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dalam bentuk ritual ibadah kita, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai predikat takwa sebagaimana yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayatnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita masuk mencapai derajat takwa. Mudah-mudahan Allah terima, Allah jadikan posisi kita adalah derajat yang takwa. Baik, yang kedua, mari kita bersalawat serta salam selalu, mari kita basahi bibir kita ini, lisan kita ini, untuk bersalawat kepada uswah hasanah kita, kedua hasanah kita, sosok yang selalu kita rindukan, yaitu baginda Nabiullah Karim Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita selalu membasahi bibir kita, lisan kita dengan bersalawat kepada beliau, akhirnya beliau juga rindu kepada kita, sehingga nanti di yaumil kiamah, di saat perjumpaan kita dengan beliau, beliau mengenali kita, karena dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan juga dengan hal tersebut beliau memberikan syafaatnya kepada kita, Allah ridho, beliau ridho, kemudian Allah juga mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, kita dimasukkan ke dalam jannah-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya sampaikan di 3 ayat awal tadi saat pembukaan, yaitu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna akramakum indallahi atqakum. Ketiga ayat ini adalah ayat yang menjelaskan terkait dengan ketakwaan, derajat takwa. Sebagaimana di ayat yang pertama menjelaskan bahwa dengan salah satu kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang sebelum kita diwajibkan untuk berpuasa, yaitu tidak lain tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Derajat yang Allah harapkan, derajat juga yang kita inginkan, karena derajat tersebut adalah derajat yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kita, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal di akhirat nanti adalah takwa. Sebelum itu kita akan jelaskan dan kita perlu perhatikan terkait dengan takwa, bagaimana meraih takwa ini. Apa yang kita harus perhatikan? Ada 3 hal mendasar. 3 hal mendasar yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat mencapai derajat takwa. Yaitu yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Terkait dengan iman, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sampaikan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, yaitu mahwal iman. Al-imanu huwa an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadri khairin wa syarr. Ada 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, kemudian hari kiamat, dan juga takdirnya. Ini adalah hal yang harus kita imani, kita percayai dengan tekad
ya dengan kuat dan tertanam di dalam diri kita keimanan kepada Allah. Keimanan bukan berarti hanya sekedar kita percaya begitu saja, ya, melainkan benar-benar kita sepenuhnya dengan rasa percaya, berharap, bahkan di situ juga terdapat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa Allah itu adalah, ya, kita percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada dan mereka melaksanakan segala perintah Allah untuk mengurusi masalah kita di dunia. Ya. Kemudian juga kita percaya kepada kitab-kitabnya untuk membimbing kita. Salah satunya adalah Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril dan diberikan mukjizatnya kepada Nabiul Karim Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita harus percaya, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran ini. Al-Quran merupakan pedoman bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di awal surah Al-Baqarah, ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini adalah, ya, kitab yang tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jika kita ingin mencapai derajat takwa, maka kita harus berpegang teguh, berpedoman kepada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman kehidupan kita di dunia. Tidak ada kematian kembali setelah kita wafat nanti di akhirat, karena akhirat adalah kehidupan yang abadi. Ya, makanya itu ketika kita ingin mencapai derajat takwa, ya, maka kita harus sampai, ya, kita harus sampai ke derajat tersebut dengan cara apa? Salah satunya, ya, kita berpedoman kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selain daripada iman, ya, keimanan kita dari mulai iman kepada Allah sampai dengan iman, ya, percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi, ya, kita perlu, ya, penerapan, ya, perlu praktek, ya, perlu implementasi di dalam keimanan tersebut. Buktinya apa? Yaitu dengan keislaman kita. Tidak cukup kita hanya beriman saja, ya, percaya, berharap dan takut kepada Allah saja, tapi kita perlu yang namanya keislaman kita. Yang pertama apa? Antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Mengucapkan dua kalimat syahadat, benar-benar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, hanya Allah adalah satu-satunya ilah, ya, hanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, ya, tidak ada yang berhak sesembahan lain yang patut disembah kecuali Allah. Maka ini. Yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa yang kedua adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi, ya, dan Rasulullah, dan dia juga merupakan Khatamul Anbiya wal Mursalin, ya, penutup para nabi dan penutup para Rasul. Ini kita harus percaya, ya, kita harus bersaksi, ya, diikrarkan secara lisan, kemudian juga di dalam hati, ya, kita tanamkan, ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian praktek yang kedua apa? Wa tuqimus shalah. Ya, ini juga jalan menuju takwa, ya, mendirikan salat yang 5 waktu, ya, mendirikan sholat sunnah yang sebagaimana yang disampaikan ataupun diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai derajat takwa, ya. Bagaimana disampaikan juga di ayat selanjutnya, di ayat di surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ini juga dijelaskan di surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Ya, ya. Membayarkan, menunaikan zakat. Ya, karena zakat ini merupakan salah satu langkah kita menuju derajat takwa. Ketika kita tidak menunaikan zakat, maka sudah hilang kesempatan kita untuk mencapai derajat takwa. Wasiyamir Ramadan, yang keempat, ya, berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan salah satu bentuk keimanan kita, bentuk kita menuju takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kita, takwa bisa berarti kata taat, takut, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Jadi salah satu kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai derajat takwa. Kemudian selanjutnya wasyami Ramadan,
wa hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini yang kelima. Semua orang berharap, semua orang Islam, semua orang mukmin berharap agar dapat apa? Mereka berkunjung ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Berkunjung ke dua kota suci, yaitu kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan kepada kita bagi yang kita belum bisa melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram ya, dan juga berkunjung ke Madinah Munawwarah, berkunjung ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan selama kita hidup ini satu kali saja untuk berkunjung ya ke dua kota suci yang Allah muliakan. Kemudian selanjutnya, selain daripada keimanan kita ya, kemudian keislaman kita ya, ketika kita sudah menerapkan ini benar-benar dengan iman yang sempurna, imanan kamilan, dengan iman yang sempurna, kemudian dengan keislaman kita juga Islam kafah ya, wadukhulu fi silmi kafah, dan masukkan kita ke dalam Islam dengan secara keseluruhan, tidak setengah-setengah, keseluruhan ya. Jadi ketika kita sudah menerapkan menjadi muslim yang sejati, maka kita coba terapkan dengan ihsan. Wa huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah ya, kita diharapkan yaitu seakan-akan kita melihat Allah, Allah berada di hadapan kita. Tidak hanya ketika kita sholat, tidak hanya ketika kita mengaji, membaca Al-Quran ya, segala bentuk macam ibadah, bahkan saat kita mengendarai, ketika kita memang kita niatkan, karena hidup ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya kehidupan kita ini adalah ibadah, dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika memang kita contohnya mengendarai sepeda motor, ya, maka terapkan di situ ihsan. Ya, karena Allah mengawasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di situ ya, Allah, jika memang seandainya kita belum bisa menerapkan hal tersebut, belum bisa menghadirkan Allah di hadapan kita, maka kita yakinlah bahwa Allah melihat kita. Fa in lam yakun tarahu fa innahu yara. Nah, jika ketiga hal ini, hal yang mendasar ini sudah ya kita jaga, kita tanamkan baik-baik di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, insyaallah ya ketakwaan akan hadir. Ya, kita akan mencapai derajat takwa. Kemudian selanjutnya, apa imbalan bagi orang-orang yang bertakwa? Ya, imbalan bagi orang-orang yang bertakwa tidak lain hanyalah surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil kafirin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi buah daripada ketakwaan yang kita dapatkan ya tidak lain hanyalah surga. Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya di awal ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kita ya, persiapkan perbekalan kita nanti untuk di akhirat, karena sebaik-baik perbekalan kita ketika kita di akhirat adalah takwa. Nah, ketika kita mendapatkan takwa, sudah kita membawa ketakwaan di dalam kehidupan kita menuju kematian kita. Ketika kita dibangkitkan, maka tidak lain imbalannya adalah surga. Ya. Kemudian selanjutnya di Quran surat Qaf ayat 31. Ya, di sini artinya sedangkan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat-tempat yang tidak jauh dari mereka. Kemudian di ayat yang lain di surat At-Talaq ya, ayat 3 sampai dengan ayat 5, salah satunya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini Allah juga memberikan ya, ketika kita memang berada di dalam urusan dunia, wa may yattaqillaha, dan ketika kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kemudahan, jalan keluar ketika kita mendapatkan masalah di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan
memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak sekali ya keuntungan daripada ketakwaan yang kita raih, yang kita upayakan, yang kita kejar untuk mendapatkan predikat takwa ini. Keuntungannya di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia ada Allah memberikan kemudahan, Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, Allah memudahkan segala urusan-urusan kita. Ini dengan kita mencapai ketakwaan. Ya, ketika kita memang berusaha untuk mencapai takwa, maka segalanya akan Allah permudah. Allah akan bantu kita, Allah akan bimbing kita. Allah tidak akan biarkan kita begitu saja ketika kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di akhirat nanti. Allah akan manggil ya. Salah satunya ketika memang Allah memerintahkan kita untuk berpuasa ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita berpuasa, yang mana puasa ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menilainya langsung. Kemudian ya, dengan puasa ini Allah sudah persiapkan untuk kita. Ya, Allah sudah persiapkan untuk kita bahwa di surga itu ada 8 ya, ada 8 pintu, ada 8 gerbang, yang mana salah satunya bernama Rayyan. Dan salah satu pintu tersebut, pintu Rayyan tersebut tidak akan dimasuki oleh orang lain ya, penduduk surga yang lain, kecuali untuk penduduk surga bagi orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan kita di penghujung bulan yang suci ini ya, bulan yang mulia ini, menjadikan bulan yang mulia ini merupakan bulan ibadah yang terbaik dari bulan-bulan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan Allah melipat gandakan segala bentuk ibadah kita ya, dalam bentuk pahala ya. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah sampaikan kita pada derajat takwa ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala bentuk kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan Allah lah yang maha benar ya, dan yang maha segala-galanya ya. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.